pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siang. Siang. Malam. Kalau assalamualaikum berapa? Tepuk tangan berapa kali? Hah? 4 kali. Assalamualaikum. Iya. Baik. Masuk ke bencana yang selanjutnya. Apalagi bencana? Banjir. Batam sering terjadi bencana banjir. Cuma beda kita dengan daerah lain, sering bencana banjir itu tidak terlalu lama. Ya, kenapa sering terjadi banjir? Hujan yang turun 2 hari tidak berhenti atau 3 hari tidak berhenti, pas pasang di laut, air yang di darat mental, tidak lari ke laut. Akhirnya balik ke kita, banjirlah kita. Ya seperti itu. Nggak lama biasanya, hanya berapa jam saja sudah surut. Tapi ketika terjadi bencana banjir, apa sih yang mesti kita lakukan? Catat ya, nanti silakan nanti kasih tahu dengan ayah di rumah, atau papa di rumah, atau mama di rumah. Ini penting, karena ini sering terjadi di rumah. Anggap saja kalian ilmu ini berguna di kapan. Jadi banjir di rumah kita. Ada yang tahu? Hampir sama sih sebenarnya dengan tadi. Pertama adalah matikan listrik. Kenapa dimatikan? Karena air bisa menghantarkan arus listrik ketika terjadi korsleting listrik di rumah kita. Air sudah ada kita, otomatis kabel-kabel mungkin saja ada kabel-kabel yang tidak bagus lagi dan lupa diganti orang tua, korsleting. Akhirnya air menghantar arus listrik ke kita, kena. Ya. Setelah matikan listrik, apalagi yang mesti kita lakukan ya? Kedua, selamatkan orang-orang yang rentan terhadap bencana. Siapa saja yang rentan itu? Nenek kita, kakek kita, adik kita, bayi. Ya. Kadang-kadang orang tua lupa kan? Kadang-kadang lupa. Jadi kita yang ingat, diingatkan. Ya. Jadi 2 orang ini sangat rentan terhadap bencana. Segera lakukan evakuasi terhadap mereka. Kemana? Ke tempat yang lebih tinggi dari banjir. Ya. Ketiga, apalagi? Selamatkan dokumen-dokumen dan harta benda yang memang bisa diselamatkan. Nah, sekarang ayah bilang sama kalian adik-adik semua, nanti bilang sama orang tua. Letakkan dokumen-dokumen yang berharga. Apa saja itu? Ijazah kita di SD, ijazah kita di SMP bagi adik-adik yang sudah SMA, ya, ijazah orang tua, ya, kemudian sertifikat rumah. Jangan, kadang-kadang orang tua ini lupa saking banyaknya pekerjaan sehingga meletakkan barang itu di semua tempat. Lemari ini ada, lemari itu ada, lemari depan sana ada, lemari belakang sana ada. Bahkan di loteng pun ada. Itu orang tua. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita yang muda-muda ingatkan pada orang tua. Ayah, kata ayah Bobi yang pernah Aura pelajarin, ya misalkan yang Aura pelajarin katanya, letakkan dokumen-dokumen berharga tersebut atau harta yang berharga, misalkan emas orang tua, cincin orang tua yang tidak dipakai, di tempat yang mudah dijangkau dan mudah dilihat. Bukan sembarang bisa diambil orang, bukan. Kalau memang letakkan di lemari, letakkan paling atas. Dan lemarinya, kuncinya juga jangan letakkan sembarangan sehingga terjadi bencana, bingung, tak tahu di mana letak kuncinya, udah kelar lah kita semua. Ya, letakkan kunci itu di yang mudah dijangkau juga. Ya, letakkan alat-alat dokumen-dokumen berharga di mudah dijangkau. Ketika terjadi banjir diambil atau kebakaran diambil, langsung lari keluar. Selesai. Ya. Keempat, ini tip juga nih. Keempat adalah ketika adik-adik semua sedang sibuk mengevakuasi kakek kita, nenek kita, adik kita, hati-hati ketika kita berjalan di rumah atau di depan rumah, di banjir itu, di air. Kenapa? Ada hewan, mungkin saja ada hewan-hewan yang berbahaya, misal ular, ya kan? Karena mereka juga makhluk hidup. Ketika sarangnya banjir, tentu mereka juga pasti menyelamatkan diri. Sama dengan sebagai makhluk hidup. Hati-hati. Asik kalian jalan tanpa melihat depan, ada ular,
kayak Paji petualang gitu kan, beraga ularnya kan, beraga gitu kan. Tiba-tiba ada ular king cobra atau cobra biasa gigit kita, bahaya. Ya, hati-hati, perhatikan di depan ada tidak binatang-binatang yang melata yang sangat berbahaya bagi kita. Bisa lipan yang kaki 1000 itu kan juga berbahaya kan, ada bisa itu. Kemudian ada biawak, di sini di Batam ini banyak sekali biawak, hati-hati. Ya, perhatikan jalan di depan. Kemudian yang kelima, apalagi? Ini sering terjadi, makanya ayah ingatkan ini. Yang kelima adalah ketika kalian mengevakuasi anggota keluarga atau kalian yang mencari jalan aman dari rumah yang banjir ke tempat lokasi yang aman, jangan sekali-sekali melawan arus yang ada kalian depan, yang ada dari depan kalian. Misalnya dalam jalan ini, air derasnya di depan, jangan kalian melawan arus ya. Kalau memang kalian bisa silakan jalan, tapi kalau enggak jangan. Arusnya seperti sungai kan, kalau kita nggak pandai kan bahaya. Ya, hati-hati, perhatikan itu. Ya. Kemudian yang terakhir, laporkan kepada Tagana, kepada RT, kepada RW, atau kepada dinas sosial, atau kalau di Batam boleh BPBD. Ya, boleh laporkan ke sana. Biar apa? Biar segera kita tangani, kita bantu semua korban yang terdampak bencana banjir.